Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita hitung dari diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semua yang terkandung di dalam badan kita, anggota badan kita semuanya sungguh amat luar biasa. Beberapa rangkaian-rangkaian sistem yang terdapat di dalam tubuh kita, dari sistem pemikiran, sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem pencernaan, dan lain sebagainya, yang alhamdulillah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita hingga sampai ke rumah Allah atau tempat ibadah, merupakan suatu komitmen kita sebagai umat Islam, yang mana memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Semakin kita bersyukur atas karunia Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Akan tetapi kalau kita mengingkari karunia-karunia Allah, kufur, ingkar bahwa itu semua bukan dari Allah, misalnya itu semua adalah upaya kita, maka azab Allah telah menanti kita, yaitu azab yang syadid, azab yang dahsyat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga kita senantiasa terus mendapatkan rahmat Allah dan tambahan-tambahan karunia-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok panutan umat manusia yang sangat dijunjung tinggi harkat martabatnya. Siapapun yang menghinanya, yang melecehkannya, semua muslimin muslimat siap menumpahkan darahnya, siap dengan harta dan bandanya, siap dengan tenaganya, siap dengan pemikirannya untuk melawan orang-orang yang mencoba-coba untuk mengkotori kesucian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, kemudian kita diam saja, berarti itu tidak ada setitik pun cinta di dalam hati kita. Tapi sebaliknya, kita rela menaruhkan nyawa untuk
mempertahankan untuk membela kebenaran, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan syahid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Memang kalimat takwa itu mudah sekali kita ucapkan, akan tetapi luar biasa. Harus berjibaku seluruh kujur tubuh kita, dari hati sanubari kita, jasad kita, semuanya bekerja sama untuk membentuk suatu ketakwaan di dalam tubuh kita. Karena takwa itu adalah suatu komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak komitmen, maka kita akan terpleset daripada jalan-jalan yang lurus yang telah Allah berikan kepada kita. Pengertian takwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam artian syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Akan tetapi jalan yang lurus itu tidak mudah kita lalui, karena syiratal mustaqim laksana pedang yang tajam, kecil bentuknya, dan kita susah untuk melalui jalan tersebut. Harus penuh dengan kekuatan jasmani dan ruhani, kekuatan iman dan seterusnya. Karena arti daripada siratal mustaqim itu sendiri adalah jalan-jalan Allah yang memang tidak semua bisa kita lalui. Masih ada jalan-jalan yang menyesatkan yang kita lalui. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita sudah berkumpul, yaitu di Arafah, untuk melaksanakan wukuf. Yang mana kalau tidak salah saat ini sudah mulai wukuf di Arafah, dan besok hari Sabtu pelaksanaan Idul Adha. Jadi 10 Idul Adha-nya di Makkah itu kalau tidak salah yaitu besok. Namun di Indonesia mungkin perputaran bumi dan sebagainya, para pemimpin kita lebih mengetahui, ada pengurus-pengurusnya dan lain sebagainya, sehingga kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kita, karena memang ada jenjang waktu yang berbeda. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib sedikit akan mengupas tentang ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu ke Baitullah, bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan pada tempat, yaitu kepada Baitullah tersebut. Dan barang siapa yang mengingkari perintah Allah atau ibadah haji sedangkan dia mampu, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam jagat raya ini. Jadi memang ibadah haji itu merupakan suatu ibadah yang cukup berat, yang perlu persiapan-persiapan, terutama adalah persiapan ilmu tata cara ibadah haji, kemudian persiapan mental atau persiapan mental spiritual. Kita harus matangkan akidah kita, karena kita akan ke sana, akan berkumpul dengan berbagai macam manusia dari penjuru alam. Kemudian di sana kita akan berhadapan dengan Ka'bah,
kemudian dengan Hajar Aswad dan tempat-tempat lainnya. Kalau saja kita kurang iman dan ilmu pengetahuan tentang itu, maka bisa jadi kita akan musyrik karena kita tidak tahu, sampai ke sana dikira mau menyembah Ka'bah dan lain sebagainya. Itulah pentingnya ilmu. Makanya tentunya bagi kita yang belum, marilah kita upayakan, walaupun misalnya belum saatnya atau belum ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali pengetahuan tentang ibadah haji tersebut. Kemudian pengetahuan tentang keimanan, yaitu iman kepada Allah, pada Rasulnya dan lain sebagainya yang telah diajarkan kepada kita semua tentang tata cara ibadah yang benar. Karena walaupun bagaimana, sebagaimana yang disampaikan para alim, fakullu man bighairihi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melaksanakan suatu ibadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya tersebut akan ditolak, tidak diterima. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian tentunya disandingkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa membedakan apa yang kita sembah, apa yang kita kunjungi, dan di mana atau kapan. Nanti ada keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh para alim atau para guru kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji merupakan adalah ibadah penyempurnaan dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi bisa dikatakan sempurna kalau seseorang yang sudah bisa melaksanakan semua rukun Islam. Sempurna dalam artian mengamalkan. Adapun kesempurnaan di dalam penerimaan itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala yang jelas telah melaksanakan rangkaian-rangkaian rukun Islam bagi yang telah ditentukan. Tempatnya ditentukan, kapan dan waktunya telah ditentukan. Rukun Islam yang sebagaimana kita ketahui dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaum Ramadan. Bahwasanya rukun Islam itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar terdiri dari 5 perkara. Pertama syahadat, sebagaimana kita ketahui, kita sudah tahu semua. Kemudian salat kita sudah tahu, alhamdulillah. Zakat juga kita sudah tahu, minimal kita zakat fitrah. Puasa Ramadan juga alhamdulillah kita telah melaksanakan. Itu pun bagi yang mampu, artinya mampu melaksanakan puasanya karena tidak ada kedaruratan, entah itu sakit atau dalam perjalanan atau sudah uzur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun demikian adalah ibadah haji. Mengucapkan 2 kalimat syahadat insyaallah semua mampu. Mendirikan sholat pun insya Allah semua mampu, walaupun misalnya dipaksakan. Kemudian mengeluarkan zakat itu bagi yang mampu, kecuali fitrah insya Allah semuanya mampu, zakat fitrah. Kemudian puasa juga bisa kita laksanakan, dan ibadah haji juga bagi yang mampu. Ibarat kata rukun Islam kita genggam dengan jari jemari kita. Kemudian ketidakmampuan kita hitung. Yang pertama, tidak mampu melaksanakan ibadah haji, kita lepaskan genggaman kita, misalnya jempol kita lepaskan, ibu tadi. Kemudian melaksanakan puasa misalnya tidak mampu, yang mampu alhamdulillah masih kencang, yang tidak mampu karena uzur lepas salah satu. Kemudian melaksanakan zakat juga pun bagi yang mampu.
Bagi yang tidak mampu maka terlepas juga kewajiban tersebut. Artinya dia tidak diwajibkan karena memang tidak mampu. Kemudian sholat, kalau dia lepaskan juga atau tidak mendirikan sholat, maka bagaimana mungkin sebuah genggaman yang erat bisa terjadi, karena yang ada hanya syahadat saja. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal sudah dipanggil untuk mendirikan salat, yaitu dengan azan. Itu pun sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Sebelum kita dipanggil untuk yang terakhir, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibadah itu kita belajar menghadap kepada Allah. Karena pada dasarnya dulu kita adalah masih suci, kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci itu yang seharusnya. Makanya kita belajar ketika kita hidup sekarang ini, belajar sesuci atau belajar bersih-bersih. Belajar bersih-bersih, membersihkan diri karena kita akan kembali kepada yang maha bersih. Kotoran-kotoran itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menasihatkan kepada kita, khususnya bagi orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, rutinitas ibadah-ibadah yang ada kita kerjakan, kemudian perbanyak tasbih, takbir, kemudian tahlil, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita membacanya sampai kepada hati sanubari keimanan, keyakinan tasbih kita tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau sudah sampai ada getaran di dalam hati kita, rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya insyaallah ibadah haji dan umrah. Subhanallah. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah sebelum tidur agar bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin sebelum tidur, apalagi harus khatam Al-Quran dan sebagainya. Ternyata ada keringanan-keringanan bagi yang tidak mampu. Di antaranya atau dalam suasana-suasana tersendiri ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Jadi itu bisa jadi hadiah-hadiah yang Allah berikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Jangan dikira yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji itu derajatnya rendah. Maaf, jangan ada pikiran orang yang belum melaksanakan ibadah haji, oh belum sempurna, tidak. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kamuflase di dalam kehidupan kita ini. Kepalsuan, kedok-kedok dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar hikmah daripada ibadah haji tersebut. Walaupun misalnya termasuk kita pribadi khatib belum melaksanakan ibadah haji, marilah kita tingkatkan mental spiritual kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pastabiqul khairat adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita agar kita senantiasa mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di hadapan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhari ila wajhil karim. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyataqullah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم ارزقنا حجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا